Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan renungan singkat dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Namun sebelumnya marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih oleh karena kesempatan yang indah. Di pagi hari ini kami boleh mendengar suara Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil satu ayat untuk renungan kita pada pagi hari ini. Terdapat di dalam Amsal 14 ayat 29. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, mari kita buka Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apakah kita pernah merenungkan makna daripada ayat Amsal 14 ayat 29 ini? Mari kita telusuri mendalam dari ayat ini. Amsal 14 ayat 29 mengungkapkan pentingnya mengendalikan emosi dan menjaga ketenangan hati dalam menghadapi situasi apapun, termasuk situasi yang sulit dan konflik. Baik itu konflik secara fisik, konflik batiniah, dan konflik di dalam pikiran kita. Amsal Sulaiman menasihatkan orang yang sabar, besar pengertiannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mungkin bagi saya sendiri, saya bukanlah orang yang sabar. Masih jauh definisi kesabaran di dalam kehidupan saya. Namun kita manusia berdosa. Setiap hari kita harus belajar. Setiap hari kita harus bertumbuh. Apalagi apabila kita menghadapi pengalaman-pengalaman kerohanian kita. Karena kesabaran dikatakan mengalahkan segala sesuatunya. Dan lawan daripada kesabaran adalah cepat marah. Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya sering mengalami cepat marah. Oleh karena capek, oleh karena banyak beban pekerjaan, dan oleh karena banyak beban di dalam pikiran. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, pagi hari ini, mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita diberikan satu nasihat oleh Amsal Sulaiman, yaitu orang yang sabar besar pengertiannya. Tidak gampang untuk menjadi seorang yang sabar. Emosi yang tidak terkendali dapat menghalangi kita untuk menggunakan hikmat yang Tuhan berikan dan untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dampak negatif emosi yang tidak terkendali ada beberapa yang akan saya ungkapkan di sini. Yang pertama adalah mengecilkan peluang rekonsiliasi. Emosi yang tidak terkendali dapat merusak hubungan dan mencegah tercapainya rekonsiliasi atau perdamaian. Mengganggu kesehatan mental. Emosi yang tidak terkendali, di mana kita tidak bisa mengendalikan emosi, dapat membuat kesehatan mental kita semakin terpuruk dan stres, kecemasan, penyakit gangguan jiwa yang lainnya akan berdatangan kepada kita. Apa dampak berikutnya dari emosi yang tidak terkendali?
yaitu memburuknya komunikasi. Emosi yang negatif tidak terkendali dapat mempengaruhi komunikasi dan menghambat pemahaman yang baik antara individu. Emosi yang tidak terkendali ini biasanya adalah emosi yang negatif. Emosi yang positif bukan tidak terkendali. Oleh karena itu, satu tips pagi hari ini, bagaimana kiat untuk mengendalikan emosi yang tidak terkendali. Yang pertama, apabila kita tergoda untuk emosi, mari kita melatih dan mengatur nafas kita. Kita tarik nafas dalam. 1, 2, 3 sampai hitungan yang ke-10. Kenapa? Karena itu dapat membantu menenangkan saraf-saraf kita. Dengan menarik nafas dalam, maka oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita akan lebih maksimal. Dan oksigen maksimal masuk ke dalam tubuh kita akan merelaksasi otot-otot kita yang tegang. Kemudian adalah kita dapat menulis segala kekesalan kita. Kemudian tulisan itu kita buang ke sampah. Atau menulis yang lebih positif lagi. Menulis jurnal, menulis tulisan-tulisan yang dapat dimuat di media sosial yang positif. Itu sangat membantu ekspresi emosi kita dan dapat membantu kita memahami perasaan yang kita alami. Kemudian adalah berbagi dengan orang percaya. Mari kita bicarakan perasaan kita dengan orang-orang yang percaya. Dan tentu saja jangan pernah lupa kita berdoa. Tuhan tolong kendalikan emosi saya. Setelah itu mari kita mengampuni saudara-saudari kita agar hubungan komunikasi kita tidak rusak dan kerohanian kita semakin meningkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, pentingnya memiliki hikmat dalam menghadapi emosi. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu agar kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Kemudian apalagi pentingnya agar emosi kita dapat seimbang. Bukan emosi negatif yang menguasai otak pikiran kita. Kemudian agar apa? Komunikasi kita baik sesama saudara, sesama suami istri, sama anak, atau di dalam lingkungan peribadatan kita, di rumah Tuhan, sesama anggota gereja, komunikasi kita efektif. Karena dengan komunikasi efektif, pekerjaan Tuhan akan lebih maju dan lebih dimuliakan lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pentingnya mengendalikan emosi dan menggunakan hikmat yang Tuhan berikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya tips pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan untuk kita melangkah menghadapi segala tantangan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.